Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah 17 ayat 23 hingga ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, Agnostos Theos. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Athena adalah sebuah kota tertua di dunia. Kota unggul di Yunani sejak milenium pertama sebelum Masehi. Ia mencapai puncak kebudayaan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan kebudayaannya menjadi dasar perkembangan kebudayaan barat pada masa kini. Athena merupakan kota yang sangat religius, sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Athena tampaknya lebih cenderung untuk takut kepada dewa-dewa dibanding kepada manusia. Di dalam Kisah 17 ayat 22 yang mengatakannya demikian. Dalam perjalanan Injil yang kedua, Paulus meninggalkan Silas dan Timotius di Berea, dan sementara itu ia memberitakan Injil di kota ini. Di tempat para orator berpidato, berbicara masalah filsafat, politik, dan agama yang disebut Areopagus, Paulus memberitakan sesuatu yang penting bagi orang-orang di kota Athena. Orang-orang Athena menyembah ribuan berhala, juga termasuk menyembah berhala yang tidak bernama dan tidak berpatung. Oleh karena mereka tidak mengenalnya, maka di altar penyembahan Allah tidak bernama ini ditulis kata Agnostos Theos. Saya yakin Paulus tahu kisah yang ada di balik altar Agnostos Theos, Allah yang tidak bernama itu. Sebab Paulus mengutip pandangan tokoh yang terlibat di dalamnya, yaitu Epimenides, seorang filsuf yang berasal dari Pulau Kreta yang pernah mengatakan, kita ini adalah keturunan Allah. Bisa kita lihat dalam Kisah 17 ayat 28. Kisahnya adalah sebagai berikut. Altar Allah yang tidak dikenal berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika Athena dilanda wabah sampar yang mengerikan, rakyat Athena sudah meminta tolong kepada ribuan dewa yang patung-patungnya dideretkan di sekitar bukit Mars. Tetapi hasilnya nihil. Akhirnya para tua-tua kota Athena meminta Epimenides, seorang filsuf dari Kreta, untuk mengadakan perdamaian dengan salah satu dewa lagi. Kalau ribuan dewa ini tidak menjawab doa-doa kita, kata sang filsuf, kesimpulan logis saya, pastilah ada satu-satunya dewa yang maha kuasa, yang entahlah kita tidak tahu siapa namanya. Yang kedua, ia mengatakan bahwa dia cukup berkuasa dan cukup baik hati untuk meredakan wabah ini, asal kita memohon bantuannya. Akhirnya sang filsuf Epimenides mengajak seluruh rakyat Athena memohon pertolongan dewa yang tidak dikenalnya itu. Caranya cukup unik. Disebarkanlah domba, baik yang berwarna hitam maupun berwarna putih, yang hendak dipersembahkan di bukit Mars. Di tempat domba itu berbaring, disitulah dibangun altar. Berpahatkan tulisan di sisinya, Agnostos Theos, Allah yang tidak dikenal. Altar tanpa patung karena mereka tidak mengenal siapa dewa yang mereka sembah ini. Kemudian setiap domba yang berbaring di tempat itu dipersembahkan sebagai kurban. Setelah upacara kurban, sesuatu ajaib terjadi karena wabah sampar terhadap kota itu mulai melonggar. Dan dalam waktu seminggu orang-orang yang kena wabah itu berangsur-angsur sembuh.
penduduk Athena tak henti-hentinya memuji Allah yang tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Epimenides itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah altar Agnostos Theos mau memperlihatkan kemahakuasaan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada siapapun, dan belas kasihan Allah yang berlaku bagi setiap orang-orang yang mencarinya dengan penuh kesungguhan hati, betapapun orang-orang itu ada dalam keterbatasan untuk mengenal dirinya. Apabila Allah berkenan menjawab doa dan permohonan orang-orang yang tidak mengenalnya secara pribadi, membebaskan mereka dari wabah yang mengerikan dan menakutkan, masakan ia tidak tergerak untuk menjawab seruan anak-anaknya, orang-orang yang mengenalnya secara pribadi? Oleh karena itu, marilah kita berseru dalam ketekunan, dalam kerendahan hati, dan dalam penyerahan diri kepadanya. Mohon belas kasihan Allah agar kita mampu melewati masa-masa sulit ini dalam pemeliharaan Allah. Dan kita mohon agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dari kehidupan manusia di muka bumi. Ingatlah, berharap kepada Allah tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Tuhan memberkati kita. Amin.